Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Secara umum, diketahui bahwa pada peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 yang berpusat di Madiun, merupakan usaha PKI untuk membentuk negara komunis sendiri di dalam wilayah Republik Indonesia yang baru merdeka. Semua berawal ketika salah satu tokoh senior PKI, yakni Musso, pulang dari Uni Soviet dan mendorong PKI untuk segera melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik, dengan mendirikan negara sendiri di wilayah Madiun dan beberapa kota di sekitarnya. Kontak fisik dan senjata antara pasukan militer dari Republik dengan para pemberontak PKI pun tak terhindarkan. Para pemimpin maupun simpatisan pemberontakan tersebut berhasil ditangkap dan dieksekusi, di antaranya adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Pemberontakan pun berakhir dengan kehancuran total bagi PKI. Rakyat pro-republik pun kian membenci PKI, terutama kaum muslim yang banyak menjadi korban pemberontakan tersebut. Tujuh tahun berselang, pada tanggal 24 Februari 1955, D.N. Aidit, yang merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia, membacakan pembelaannya di depan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta. Dalam pembelaannya tersebut, yang kemudian diberi judul Aidit Menggugat Peristiwa Madiun. Aidit menguraikan sebab musabab mengapa partainya dulu mengangkat senjata, dan melawan pemerintah pada peristiwa Madiun 1948. Aidit menguraikan bahwa pemerintahan pada waktu itu, yang dipimpin oleh Bung Hatta sebagai Perdana Menteri, melakukan tindakan-tindakan yang memprovokasi PKI, sehingga membuat PKI melakukan perlawanan terhadap pemerintah, yang dalam pandangan Aidit pada waktu itu dikuasai oleh Hatta, Sukiman dan Natsir, di kabinet tahun 1948. Di antara provokasi-provokasi yang dilakukan oleh kabinet Hatta CS terhadap PKI, adalah pembunuhan terhadap Kolonel Suprapto, yang menolak salah satu program Bung Hatta, yakni reorganisasi dan rasionalisasi terhadap tubuh militer secara keseluruhan. Kasus pembunuhan ini tidak bisa dibongkar secara tuntas oleh pemerintah. Siapa yang menjadi dalang pembunuhan tersebut pun tak terkuak. Aidit menuduh bahwa pembunuhan ini ada kaitannya dengan pemerintahan Hatta, Sukiman dan Natsir. Provokasi selanjutnya adalah penculikan yang menimpa dua anggota PKI. Kedua anggota tersebut bernama Slamet Wijaya dan Pardio. Keduanya diinterogasi dan disiksa oleh militer, untuk dimintai keterangan tentang informasi gerakan seksi Komite PKI Solo, dan informasi tentang Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Aidit juga menuduh bahwa penculikan ini merupakan ulah kabinet Hatta. Selanjutnya adalah peristiwa penculikan terhadap 5 perwira di Solo. Kolonel Suwadi yang merupakan Komandan Divisi 4 Panembahan Senopati, di bawah perintah Jenderal Sudirman, mengultimatum batalion yang menculik 5 perwira tersebut. Namun ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga situasi memanas dan terjadi baku tembak. Menurut Aidit, anehnya, pemerintahan Hatta malah mendukung batalion penculik perwira tersebut, dan kemudian mengejar anggota-anggota Divisi 4 Panembahan Senopati, pimpinan Kolonel Suwadi. Sementara itu di Madiun, situasi serupa pun juga terjadi. Ketegangan dan pertentangan di luar dan di dalam tubuh angkatan bersenjata, disertai juga pembunuhan dan penculikan menjalar ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Madiun. Terjadi pula beberapa penembakan terhadap buruh. Puncak ketegangan di tubuh angkatan bersenjata, terjadi ketika pecahnya pertempuran antara Brigade 29, dengan Divisi Siliwangi yang pro-pemerintah. Dalam keadaan sedemikian kalutnya, Kepala Daerah Residen Jawa Timur, yakni Samadikun, sedang berada di Jogja. Wali kota pun sedang nonaktif karena sakit. Hal inilah yang mendorong kelompok FDR untuk mendorong Wakil Wali Kota Madiun, yakni Supardi, untuk menjabat sebagai residen sementara, guna mengatasi kekacauan yang terjadi di Madiun. Menurut Aidit, pengangkatan Supardi dari Wakil Wali Kota menjadi residen sementara inilah, yang kemudian diartikan oleh pemerintahan Hatta, sebagai pemberontakan dan upaya kudeta terhadap pemerintahan Indonesia yang sah. Pemerintah pun lantas mengejar dan menangkap orang-orang komunis tersebut.
Aidit menambahkan, dalam situasi para anggota PKI diburu, Musso yang merupakan pimpinan PKI, dalam pidatonya ia mengatakan enggan untuk menyerahkan diri untuk ditahan atau dieksekusi. Ia memilih melakukan perlawanan yang gagah berani, sebab merasa tidak bersalah. Itulah tadi argumen-argumen Aidit dalam pembelaannya atas peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948. Inti dari pembelaan tersebut adalah, Aidit menganggap bahwa pada waktu itu, partainya mendapat provokasi bertubi-tubi dari kabinet Hatta CS, dan pihak-pihak militer yang pro-pemerintah. Sehingga tindakan PKI di Madiun adalah bentuk reaksi untuk mempertahankan diri, dan bukan suatu pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Tentu hal ini harus kita kaji secara kritis, sebab Aidit adalah pimpinan PKI, sehingga mempunyai kepentingan politis guna membersihkan nama PKI dari dosa-dosanya terdahulu. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.